Alhamdulillah, Masya Allah materinya ini sangat memberikan wawasan yang baru ya Bu ya, terutama buat saya pribadi. Karena tadi kita memintanya kan bagaimana mengasah interpersonal skill bagi aktivis dakwah. Jadi kita bisa memahami apa itu interpersonal skill ya, sehingga kita memahami yang pertama diri kita sendiri, bagaimana ketika berdakwah ya. Apakah posisi kita tadi adalah seorang yang sutradara atau penulis. Kadang disinilah kita memahami bahwa ternyata kalau di WI itu kan seperti kata Bu Aisyah atau Bu Ketua Umum bahwa core kita ini adalah memang semuanya harus jadi dai. Cuma dai yang bagaimana? Apakah dai yang harus berbicara di forum yang banyak ya berjamaah ratusan ribu orang atau yang puluhan atau yang cuma 5-6 orang. Tapi di antara kita juga ada yang cuma bisanya menulis konsep gitu. Ternyata untuk menjadi dai, Bu Aisyah tadi bilang bahwa kita bisa dipelajari gitu ya, bisa dipelajari untuk menjadi dai. Nah, bagaimana kita berdakwah itu ketika tiba-tiba, ini sering kejadian kalau di WI pusat itu, tiba-tiba pembicara yang dari kitanya telat datang atau nggak datang, nah kita mesti bagaimana menghadapi audiens yang harus kita tangani. Itu tadi ada jeda ya, ngambil emosi menurunkan emosi karena diberikan amanah yang secara mendadak gitu. Nah itu ternyata ada tips-tipsnya juga. Ini banyak yang sudah raise hand dan bertanya ya Bu Aisyah. Yang pertama tadi saya catat dari Bu Rukiah ya, dari Maluku Utara. Bagaimana menebak watak seorang anak, apakah dari kecil atau sudah dewasa? Itu yang pertama. Mau dijawab langsung atau satu-satu dulu, Bu? Boleh kalau ini nggak tiga dulu ya, bisa digabung ya. Ya, biar hemat waktu, mungkin kan ada yang sama atau mirip-mirip, bisa sekaligus. Tiga-tiga mungkin ada yang mirip-mirip gitu ya. Kemudian ada yang dari Bu Yanti, apakah latar belakang anak bisa memicu sikap dan watak anak ya? Mana yang ketiga, mana yang lebih dulu kita jadikan, ini yang berbeda dari Bu Vivien Siti Nurvia, mana yang lebih dulu kita jadikan konsiderasi antara isi materi dibandingkan memahami peserta. Ya, 3 dulu itu, yang lainnya ini ada 2 orang yang minta materi, kebanyakan minta materi untuk di-share supaya bisa diambil ya. Yang keempat, ya, bagaimana menghadapi teman yang memiliki watak temperamen, bacanya terbalik. Gampang marah, gampang banting barang, ya, bentak-bentak. Nah, itu bagaimana? Itu sampai itu dulu, sampai situ dulu. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Gumi sudah membacakan. Jazakumullah khairan katsiran buat ibu-ibu yang telah bertanya ya. Jadi sebetulnya bukan menebak ya, justru kita mengamati, mengobservasi apakah watak anak. Jadi watak itu ternyata sudah Allah berikan sejak dalam rahim seorang ibu, ya. Dan kemudian pada saat lahir saja kita biasanya lahir pertama, karena semua bayi lahir pertama dia tentu diam, kita belum bisa lagi mengobservasi kira-kira ya ini wataknya apa. Nah, beberapa hari mungkin sudah bisa kelihatan. Biasanya untuk kita mengobservasi watak itu terbagi 2 dulu, ekstrovert dan introvert kan gitu. Kalau ekstrovert itu biasanya jelas kelihatannya dia lebih banyak aktivitas yang keluar, kalau introvert itu lebih banyak aktivitas ke dalam, yaitu dia berpikir, merenung gitu ya. Nah, makin dia besar, makin kita bisa lihat lagi. Ya. Nah, kemudian nanti cuman sebetulnya watak ini secara gampang dia terbagi 4 tadi. Ada hasrat yang mengatur, ada hasrat gembira, dan ada hasrat damai, dan ada hasrat yang sempurna. Nanti kita lihat gaya anak ini. Kalau ada anak yang jalannya aja pelan-pelan, teratur, bisa jadi dia ini yang watak introvert ini. Tapi ada anak juga yang pecicilan, loncat sana, loncat sini. Dia yang ekstrovert, itu dulu dibagi 2. Nah, kemudian setelah yang introvert, kita lihat lagi, yang mana ya dia lebih dominan. Saya dari dulu makanya dengan anak saya yang banyak ini, saya suka pakai odol, kan udah diajarin sikat gigi nih, ya. Kita ini sikat giginya, Nak, ini odolnya, ini odol ini nanti dikeluarkan, ya. Mungkin dia lihat dulu kita 1 kali ternyata ngeluarin odol gitu. Nah,
uniknya anak yang watak ekstrovert dia akan memencet pasti dari tengah itu, pasti dari tengah itu. Kenapa? Karena itu tuntunan dari otaknya jalan ke sistem saraf, pencet tengah. Oh ini ekstrovert. Tapi terus ada anak yang dari bawah, yang bawah saja gitu ya. Jadi tidak terlalu rapi, dia bawah. Oh dia introvert ini. Tapi ada lagi yang sudahlah di bawah terus dia rapi. Dia ngerti loh dari bawah, betul-betul dari bawah dipencet ini. Dan itu bukan diajarin oleh ibunya, kecuali ya ada anak di tengah terus ibunya ajarin dari bawah ya nak, mungkin dia bisa. Tetapi karena watak dasarnya bukan yang rapi, diajarin hari itu dari bawah, besok dia pencet di tengah lagi. Pakai odol aja itu kita udah bisa tahu dia ekstrovert atau introvert ya. Dan dari hal-hal yang lain. Ya, kalau dia misalnya anak ini misalnya ya, apalagi anak perempuan, dia minta pakai bajunya warnanya, aku mau yang ini, warnanya ini, dan harus rapi. Oh itu jelas berarti dia tipe yang melankolis itu. Ya. Tapi itu ada anak juga yang hasratnya tuh yang kayak sutradara itu, hasrat yang mengatur. Itu kelihatan dari kecil aja, dia sudah ngatur orang tuanya itu. Ya. Kalau misalnya kita nggak cepet-cepet turuti itu teriak-teriaknya minta ampun itu. Itu biasanya hasrat yang koleris tadi. Tapi semua watak ini adalah watak yang baik. Bahkan di dalam agama Islam, 4 watak ini termanifest di Khulafaur Rasyidin. Ya. Abu Bakar ini watak yang damai tadi. Yang tadi pilih penonton itu adalah watak Abu Bakar. Ya. Kemudian Utsman bin Affan ini adalah watak yang penulis skenario, yang melankolis, yang hasrat sempurna. Itulah makanya kalau kita baca tarikhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini, dia tuh sangat rapi orangnya dan pemalu, gitu ya, kan gitu. Kemudian detil, itu Utsman. Itulah makanya mushaf disusun oleh Utsman karena dia rapi. Kalau Umar udah tahu ya, kalau Umar kira-kira yang mana? Ya, itu yang koleris, yang sutradara, yang ngatur. Jadi Bu Gumi ini ada watak Umarnya. Ya, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang wataknya yang artis memang. Makanya sampai sekarang Ali ini populer sekali karena watak artis ini populer, dia gembira ya. Kalau kita baca kisahnya Ali bin Abi Thalib kan dia suka bercandain Rasulullah kan gitu. Nah, kalau Rasulullah ya adalah manusia yang sempurna. Itu 4 watak ada di beliau. Ada 2 manusia, ini menurut para ilmuwan ya, ada 2 manusia yang 4 watak ada pada dirinya. Siapa? Nabi Adam alaihissalam dan Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, kemudian sebagai role model ya tadi dikatakan sebagai uswatu hasanahnya yaitu Rasulullah. Artinya Umar tetap akan melihat bagaimana Rasulullah bertindak. Makanya watak Umar itu adalah watak yang di otak kuning ya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu nanti akan masuk di otak yang tadi warna merah tadi itu di depan. Tapi Umar tetap Umar. Ya, walaupun Umar melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, tapi tetap Hajar Aswad juga dimarahin oleh Umar kan? Ya. Hai batu hitam, ini kalau Rasulullah ya tidak cium kamu, aku nggak mau cium kamu. Itu watak sutradara itu. Ya, Umar tetap Umar kan gitu. Tapi itu tadi. Jadi kalau kita melihat ada anak kita hasrat ngatur, kita harusnya bahagia. Ya Allah, ada Umar di rumah aku. Gitu ya. Dan kemudian Ibu Yanti latar belakang anak bisa membentuk watak nggak? Jadi gini, watak itu ya dia yang dasar, dia adalah sebentar, saya boleh share ini ya, share apa? Screen lagi ya Bu? Iya. Bentar ya, aku majuin dulu. Jadi mau supaya gampang kita lihat. Nah, oke. Saya sebentar ya. Kita share screen, kelihatan gambar otak? Ada. Sudah kelihatan belum? Udah ya. Baik, nah sekarang watak itu yang di sini nih, kurang lebih yang di sini. Itu sudah ada sejak lahir. Nah, di sinilah apakah jenis Umar bin Khattab, apakah Utsman, dan setiap orang karena 2 kombinasinya seperti Ibu Gumi tadi sebagai contoh, beliau ada watak Umarnya dan ada watak Utsmannya. Nah, di sini. Ya, itu watak. Nah, kalau kita pengalaman dulu ajaran orang tua itu masuknya di depan. Ajaran-ajaran inilah yang disebut membentuk karakter. Membentuk karakter. Ya. Nah, tadi kalau misalnya dikatakan apakah latar belakang anak nanti mewarnai watak. Jadi latar belakang kan di sini nih.
Ya, latar belakang itu apa? Anak ini diasuhnya bagaimana? Pendidikan dia bagaimana? Kemudian orang tuanya ya pola asuhnya ya otoriterkah, permisifkah atau demokratif itu masuknya mewarnai di sini nanti. Ya, itu masuk di sini. Ya, dia akan juga berkolaborasi, bersinergi dengan watak di sini. Kaitannya sama pertanyaan 4 tadi, terus gimana ya teman yang memiliki temperamen? Ya, dia mudah banting barang, mudah kesel, ya mudah memaki misalnya. Nah, bisa jadi dia watak yang maaf biasanya yang cepat temperamennya marah itu yang watak koleris tadi, yang sutradara. Gitu. Tetapi ya, adapun dia melempar-lempar barang itu pasti dia ada pengalaman dia lihat seperti itu. Apakah dia lihat orang tuanya, apakah dia lihat orang sekitar tempat dia tinggalnya, ya itu ilmunya di sini. Gitu. Orang koleris juga misalnya watak kayak Umar bin Khattab, tapi kalau pola pendidikannya itu baik, ya orang tuanya juga santun, dia akan jadi koleris yang santun juga. Gitu. Karena sopan santun itu diajarkannya untuk masuk di otak yang bagian depan ini. Tapi pengalaman-pengalaman juga ini masuk. Pengaruh nggak watak dengan emosi? Pengaruh. Kenapa? Ini dia otak emosi di tengah ini tadi. Yang tadi kita belajar tuh otak yang di dalam, dia mempengaruhi. Tapi emosi juga dipengaruhi oleh pola pendidikan. Budaya juga. Ya, tadi dikatakan kan bahwa kalau kita berhadapan orang Makassar, orang Aceh dan sebagainya, itu adalah ya pembentukan yang di otak di depan. Artinya gini, misalnya sudahlah dia wataknya sutradara, kebayang nggak Ibu? Watak sutradara kan mau cepat, ngatur, cepat, tegas, ya aslinya aja tegas. Dia orang Bugis Makassar. Yang Bugis Makassar itu karena dia tinggalnya di pesisir pantai, itu makin membuat watak koleris makin tegas. Gitu. Karena budaya itu akan di sini, dia mempengaruhi ya watak yang ada di sini. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ada teman yang suka banting-banting barang, oh berarti ini selain wataknya memang hasrat mengatur, dia ya ada apa dulunya ini? Ada apa dulunya pola asuhnya? Cuman kan kita nggak bisa menjudgment, kita hanya bisa mengobserv saja apa ya, kenapa ya. Dan orang kalau lagi banting-banting barang disuruh istighfar nggak mau. Marah. Kalau gitu gimana? Kita yang istighfar. Kita yang istighfar. Gimana caranya? Kita yang istighfar, kita doain dia. Kenapa? Sinyal, ada sinyal. Saya juga dulu begitu, kalau ada pasien saya ya banting-banting barang, kan saya sejak 98 sampai sekarang ngurusnya narkoba nih, pasiennya kayak apa itu? Banting-banting barang, jeduk-jedukin kepala di tembok misalnya. Kalau jeduk-jedukin kepala di tembok karena sudah bahaya, berarti kita harus tarik. Kita minta orang lain tarik. Tapi kalau dia baru banting-banting barang dari jauh, karena kalau kita tarik dia lempar ke kita, dari jauh kita doain dia. Apalagi kalau udah tahu namanya, ya Allah saya mohon ya Allah pasienku Fulan bin Fulan atau temanku Fulan bin Fulan ya Allah angkat marahnya ya Allah. Kenapa? Sinyal ini akan ke sana, sinyal kita ini akan ke dia. Terus kita bayangin itu diangkat semua marahnya, diangkat kesalnya, diangkat ya bencinya barangkali dia benci sesuatu ya Allah berikan ketenangan ya Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Walaupun nampaknya kita dari jauh diam, itu bukan diam. Sinyal kita sampai ke sana. Ya, inilah yang disebut ya kita membantu dia dengan badan bioplasmik kita. Kenapa? Karena itu bahaya kalau langsung dekat. Ya, dan bahaya kalau ya kita tiba-tiba marahin dia dan suruh dia istighfar tambah marah dia tadi. Ya. Jadi kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa kalau kita membentuk karakter itulah tadi kita membentuk ya ajaran-ajaran di otak ini. Itulah makanya kita membentuk karakter Muslim, ya karakter Muslimah, ya karakter Islam pada keluarga kita, keluarga Muslim, itu di sini pelajarannya. Tinggal nanti watak yang beda-beda ini yang akan jadi dinamisasi, yang akan jadi ya sebuah tolong menolong. Watak ini kan saling tolong menolong, ya. Baik, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, saya kembalikan lagi ke Ibu Gumi. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas bagi yang bertanya ya. Kami lanjutkan dari Ibu Adi Warni Husni. Kita kadang mengambil keputusan yang salah, tapi membuat kita menyesal seumur hidup dan susah dilupakan. Apa yang harus dinaikkan dan dirubah atau dirubah dari watak kita? Yang berikutnya dari Ernita Subarsari dari Jogja. Beliau bertanya tentang apakah multitalenta itu muncul
dari proses pembelajaran atau dominan bakat atau watak. Ya. Kemudian dari Ibu Tri Sari Wijayanti, WINTB, dalam aktivis dakwah dibutuhkan karakter mudah berbaur di masyarakat. Bagaimana mengasah kepribadian diri agar mudah di masyarakat? 3 itu dulu, Bu Aisyah. Ya, baik. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mengambil keputusan yang salah dan kemudian kita menyesal, ya. Kalau sudah mengambil keputusan dan kita ada rasa kesal, berarti kan sedih. Berarti turun di level yang sedih. Ya, nah, tentu pertama sekali adalah maafkan dulu diri kita. Kenapa? Karena kondisi itu harus ambil keputusan. Bahkan di dalam sebuah teori tentang pengambilan keputusan di dalam kondisi darurat atau kondisi yang harus mengambil keputusan, lebih baik ambil keputusan daripada tidak. Dan kalau kita merasa bahwa ya salah, dari mana tinjauan salahnya? Ya, dari mana? Itu harus ditahu dulu. Tapi kalau memang ya saya ambil keputusan salah karena waktu itu terburu-buru, ya sudah kalau gitu ya maafkan dulu diri. Ya Allah, saya mohon maaf ya. Saya mohon ampun waktu itu ambil keputusan terburu-buru. Kenapa? Karena kalau terlalu sering sedih itu bahaya. Sedihnya akan jalan di badan. Dan badan ini tambah sakit nanti, tambah sedih. Dan apa yang terjadi? Sedihnya akan keluar lewat badan bioplasmik ke alam semesta dan dia nanti narik peristiwa. Maka apa yang disedihkan tadi akan terjadi lagi. Jadi tertumpuk-tumpuk nanti bahayanya itu. Itulah makanya mengapa ya kita ya mohon ampun dan kita mengampuni juga ya, kita memohon maaf ya dan maafkan diri sendiri gitu. Saya maafkan diri saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kenapa? Karena itu tadi supaya naik levelnya. Ya, tinggal dampak dari keputusan itu apa, ya sudah itu apa yang bisa dibetulin. Dampak dari keputusan itu. Ya, tapi naikin dulu emosinya supaya kita bisa mengambil suatu tindakan untuk yang ya sudah yang kurang kita betulin aja deh kan gitu. Ya. Baik. Oh, tadi juga ada pertanyaan itu ya, mana duluan materi ya. Oh, Ya. Sebentar nanti kita. Ya, maaf ya. Baik. Kemudian apakah multitalenta itu ya didominasi bakat ya? Multitalenta itulah bakat. Jadi multitalenta itu bakat dan bakat dari lahir ada. Ya, jadi kalau misalnya kita share screen lagi nggak apa-apa ya, biar enak. Ya. Jadi multitalenta itu ada di sini memang. Di sini tuh ada watak dan bakat. Apa sih isinya di sini? Ini nih, neuron-neuron ini. Jadi multitalentanya berapa? Tadi dikatakan ada 8, bahkan ada orang 9. 8. Jadi ada 8 bakat kita di sini. Nah, terdiri dari ya jutaan neuron ini, tapi dari 8 itu tidak 8-8-nya sel otaknya itu dominan. Dia dari 8 itu nanti kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, urutan yang 1, 2, 3, 4 inilah yang kita ya lebih baik fokus untuk mengupgrade lagi. Untuk kita membuat jadi lebih bagus lagi gitu. Contoh gini, saya ya kecerdasan naturalis kan itu ada setiap orang ya. Tapi saya kecerdasan naturalis di otak saya yang kuning ini itu urutannya nomor 8. Apa sih naturalis, Bu Aisyah? Naturalis itu biasanya ya senang pada tumbuhan, pada hewan dan juga masakan. Saya masak itu cuma kepepet aja masak. Ketertarikan saya sama tanaman tumbuhan itu sekedar aja gitu. Dan binatang juga sekedar gitu. Tapi ibu saya, naturalisnya dia nomor 1. Ya. Kalau saya mungkin ngikut bapak saya, karena bakat ini juga adalah turunan juga. Ibu saya naturalis nomor 1. Nah, buat ibu-ibu yang pinter masak, senang tanaman, senang binatang juga ya, mungkin dia senang pelihara kucing, pelihara burung, dan sebagainya. Itu kecerdasan naturalis yang utama dia, nomor 1. Gitu. Saya, karena tahu naturalis saya paling bawah, maka saya nggak perlu capek-capek kursus masak. Kenapa? Terlalu bawah kecerdasan naturalis saya untuk saya upgrade naik ke atas. Paling juga nilainya jadi sedikit. Ya, misalnya saya nih kecerdasan naturalisnya, ya kalau saya nggak kursus nilainya 4 karena buruk banget gitu. Simple banget bisa masaknya gitu ya. Nah, kalaupun saya kursus paling naik jadi 6. Itu kalau kecerdasan naturalis karena saya yang paling bawah gitu. Tapi buat saya tahu kecerdasan saya yang di atas adalah interpersonal. Karena saya ada watak ekstrovert gitu.
Dan saya juga punya selain interpersonal ada kecerdasan bahasa, ya. Tapi saya juga karena ada watak yang bawah, saya ada intrapersonal. Itu yang saya perkuat. Saya belajar kalau nggak sempat ikut training-training ya belajar buku bagaimana cara ya menyampaikan sesuatu, bagaimana ya kayak gitu. Ya. Nah itu tadi jadi bakat ada di sini dan itulah nanti ada banyak tes bakat yang nanti kita lihat mana urutannya 1, 2, 3, 4. Maka kalau anak kita lihat 4 ini yang harus kita upgrade lebih baik lagi. Ya. Nah ajaran-ajaran untuk mengupgrade-nya itu masuk di otak yang di sini. Ya kira-kira begitu. Dan kemudian tadi kalau ditanya ya. Gimana ya cara mudah bergaul sebagai aktivis dakwah? Nah, belajar bagaimana bergaul tentu ilmunya masuk di sini. Ya, apa sih simpelnya? Itu tadi sapa, salam, senyum, sopan, santun, kan gitu ya. Nah, itu belajarnya di sini. Tetapi ada memang orang yang wataknya di sini dan bakatnya di sini interpersonal. Itu jauh lebih mudah bergaul lagi. Ada juga watak yang di sini, watak yang intrapersonal. Artinya kalau dia ketemu orang, dia tidak bisa seperti orang yang interpersonalnya tinggi, yang hai, nggak bisa gitu. Dari jauh aja. Tapi itu tadi, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Itu loh prinsip-prinsip kita bergaul. Yang simpelnya ya, yang bergaul itu di sini. Tapi karena watak beda-beda, ada orang yang langsung gitu ya, ada orang dari jauh aja dia senyum. Nanti kalau dia sudah lama, baru dia bisa akrab untuk ngobrol. Jadi sekali lagi ada kaitan dengan watak dan bakatnya. Tapi apapun itu bisa dipelajari, hanya nanti akan ada nuansa warna daripada watak dan bakat orang tersebut. Ya. Dan kalau ditanya isi materi, mana lebih duluan isi materi dan memahami peserta? Kalau saya tanya dulu, ini siapa nanti kira-kira pesertanya, ya. Terus tanya panitia mau apa ininya judulnya atau katakanlah panitia memberikan temanya jadinya apa. Nah, habis itu ya kalau saya ya, habis itu saya doa dulu. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa juga di-sharingkan, tetapi kan waktu yang tidak banyak, waktu yang terbatas kan ada hal-hal yang hari ini harusnya apa ya. Nah, itu perlu berdoa. Ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, apa yang harus di-sharingkan kepada teman-temanku hari ini. Nah, itu kenapa? Karena doa itu tadi, sinyal tadi akan menarik apa yang kemauan dari peserta itu. Kadang-kadang kita nggak tahu kan secara verbal, tetapi bisa narik. Dan akhirnya kita langsung dapat intuisi, oh ini saja nih. Ya, dalam waktu yang cuma sekian menit, ini saja kita. Nah itulah tadi. Ya, antara isi materi dan memahami peserta. Jadi peserta dulu yang dipahami. Gitu, tentang maunya apa, arahan panitia apa, doa, barulah bikin materi. Jadi kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih Bu Gumi. Mudah-mudahan tadi dijawab. Alhamdulillah bisa terjawab ya buat ibu-ibu yang tadi bertanya. Saya juga sering mengalami hal yang terakhir itu, bagaimana mengasah kepribadian. Dulu sering banget disuruh belajar senyum, karena perasaan udah senyum, ternyata kata orang belum senyum, maka belajarlah senyum. Masya Allah. Ya. Ada lagi dari tomboy, Ibu Gumi dulu tomboy. Makanya jarang senyum. Dari Jogja ini ada lagi ya, ibu yang sama tadi ya, proses privasi itu hal yang 100% baik dalam hal memantulkan kebaikan. Padahal ikhtiar kita dominan harus kita serahkan ke Allah Ta'ala. Maksud saya, apakah teori vibrasi ini tidak menyalahi takdir atau mendahului takdir Allah? Jazakallah khairan katsiran, Ibu Aisyah. Ini dari Ibu Ernita Sumbangsari, Jogja. Terus dari bagaimana dari Bu Dewi Nur Aini berkomunikasi dengan anak yang pendiam. Di rumah dia diam, tidak banyak bicara dengan ortu dan saudaranya, tapi kalau sama teman-temannya enjoy. Banyak pertanyaan di mana dari orang tua dengan anak remaja. Kadang sudah mikir cari tema buat ngobrol dengan anak, dijawabnya cuma sepotong-sepotong. Tapi ini nggak ketahui nih anaknya laki-laki atau perempuan ya. Kemudian dari Bu Jogja, ini Bu Ernita banyak sekali nih. Oh dia minta doa, di Jogja sedang angin kencang. Semoga makin reda dan tenang ya. Allah, Masya Allah. Suami saya juga di Jogja nih. Lagi kencang katanya anginnya. Dari Bu Trisari Wijanti NTB, sekali lagi beliau juga bertanya, jika ini kayaknya di NTB rame-rame ini Bu Aisyah. Ya, jadi satu laptop mungkin sama-sama banyak di beberapa tempat seperti itu.
Jika dalam organisasi kita memiliki teman dengan kepribadian introvert yang notabene menyukai kegiatan secara individu, dan ternyata kami dituntut untuk dapat bekerja sama dalam tim yang sama dengan teman tersebut. Bagaimana solusinya? Nah, mungkin itu dulu, 3 dulu. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak ya. Teori vibrasi ini itu teori yang meriset apa yang terjadi di tubuh kita. Dan kita tahu tubuh kita Allah yang ciptakan. Allah suruh kita berdoa, itu diteliti. Orang lagi berdoa tuh gimana ya orang berdoa itu? Oh, orang berdoa itu, apa yang diucapkan, baik dia dilafazkan maupun sir, itu jalan di sistem saraf. Dan kok kenapa sih harus doa? Kita mau doa, minta kepulihan, ya misalnya gitu ya, minta kepulihan karena sakit. Nah, waktu kita doa kan kita ucapkan, ya Allah mohon ya Allah berikan kesembuhan pada hamba ya Allah gitu ya. Nah, sistem saraf membawa kalimat ya Allah mohon kepulihan. Dia kan sistem saraf ini pertama jalan di badan dulu. Pertama jalan di badan, kemudian dia bilang sama tubuh, ya pulih. Sel ini ya juga karena atas perintah Allah punya daya pemulihan sendiri. Asal kita yang minta, kita harus ucapkan, ya Allah mohon pemulihan, ya Allah mohon sembuhkan aku. Dia ngomong nanti sembuh gitu. Nah, tetapi ternyata ya pesan itu tidak jalan di badan saja, dia keluar. Lewat mana? Lewat pori-pori. Tapi bukan pori-pori yang di atas kulit, ada lagi pori lebih dalam, yang mana subkutis di bawah kulit. Kita memang nggak lihat kalau nggak dibantu alat. Itu juga baru juga di abad-abad 19 ditemukan itu di Kletek, ada bulatan-bulatan. Ya. Jumlahnya sekitar 360. Kalau ibu-ibu senang bekam, itu ada namanya titik-titik hijama. Itulah pori-pori bawah kulit yang itu mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan gelombang. Dan teori gelombang itu sudah diteliti juga oleh Albert Einstein tahun 1905. Einstein mengatakan ya dalam diri seseorang itu ada terkurung energi yang luar biasa. Kalau mau diukur adalah energi sama dengan mc kuadrat. Nah itu tadi massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Ya bahkan diteliti sedemikian rupa bahwa sinyal kita ini nembus dinding rumah. Itulah pas kita minta sembuh setelah badan jalan di badan, ya permohonan sembuh itu jalan lewat vibrasi sinyal ini ke alam semesta dan ditariklah peristiwa-peristiwa yang tambah bikin kita sembuh. Apa ditarik peristiwa? Bisa, nah di sini menarik peristiwa ini sudahlah Allah yang punya kerja itu. Mungkin ditariklah orang yang membawakan dia obat-obatan, herbal kah, madu kah, gitu. Atau pas lagi dia cari obat, begitu banyak obat di rumah, tangannya bisa narik obat, oh yang ini nih obatnya. Dan itu bukan kebetulan, itu betul-betulan terjadi karena permohonan kita doa untuk kita sembuh. Tiba-tiba ada teman misalnya bawakan madu, atau bawakan ya rimpang jahe, campur macam-macam. Itu bukan kebetulan, itu karena proses doa kita yang setelah diucapkan dia keluar dari tubuh kita. Ditariklah peristiwa itu. Ini sesuatu yang sangat fitrah. Hanya ilmuwan menelitinya. Oh, kayak gini. Makanya ya, kalau saya pribadi tahu cara doa seperti itu, tambah seneng doa. Tambah seneng niat yang baik. Tambah seneng prasangka baik gitu. Ya. Dan kalau di Quran itu juga banyak itu cerita tentang ya titik zarrah itu, titik zarrah itu, titik yang terkecil itu adalah molekul, ya, dan kemudian dia terbagi dari atom, atau terbagi dari partikel atom, dan kemudian dia jadi sebuah substansa vibrasi. Itulah teorinya seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bu, vibrasi itu, ya, itu ilmu sunnatullah. Ya, dan kemudian kalau gimana ya sama anak nih yang komunikasinya diam kalau di rumah teman-temannya enjoy. Nah, ini tergantung. Ini anandanya mungkin masa remaja mungkin. Ya. Bisa jadi dia sama temennya rileks. Makanya dia lebih banyak ngomong. Ya. Tapi sabar aja. Yang penting ibu ya sebagai orang tua tetap seneng aja, tetap memakluminya. Bahkan memahfuminya tadi, ya, memahaminya. Oh,
Ini anakku lagi masa remaja. Masa remaja itu apa kata teman, Bu? Jadi ada pengaruh lingkungan ini, ada pembagiannya begini lingkungan ini. 0 hari, usia 0 hari sampai umur 6 tahun itu apa kata ayah bunda. Makanya anak kecil kalau lagi berantem sama temennya, kata ibu aku, kata ayah aku, kan gitu. 0 hari sampai 6 tahun. Mulai 7 tahun sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guru. Makanya kalau kita nasihati anak kelas 1 SD, 2 SD, dia bilang, kata guru aku. Ya. Nah, kemudian 13 tahun sampai 20-25 tahun, ya itu apa kata teman. Jadi, ya informasi itu lebih banyak diambil dari teman. Nah, 25 barangkali ini, 25 nih, atau 20 sudah mulai, umur 20 nih, 21, 22 ya, sampai umur 30 itu apa kata saya. Dan 30 ke atas, apa kata Allah. Itu pengaruh lingkungan. Makanya mengapa 30 tahun ke atas kita rajinlah pergi taklim, kita rajinlah cari ilmu. Gitu. Dan makanya kalau ibu merasa, oh anak saya kok lebih senang dengar temannya bicara, itu usianya. Ya. Harusnya kita sudah berikan dia waktu dia masih kecil. Itu hati-hati, makanya buat teman-teman ibu-ibu yang masih muda, anaknya masih 0 hari sampai 6 tahun, hati-hati kehilangan waktu apa kata ayah bundanya. Walaupun kita kerja, tetap itu kita harus kasih arahan-arahan, itu pas di situ gitu. Dan nanti pun sampai di titik mereka apa kata Allah. Ya. Ibu Gumi juga tahu lah, saya dulu waktu SMP SMA juga rocker juga ya Bu. Dan ya, tapi itu tadi di titik tertentu apa kata saya, dan nanti pada saat mahasiswa kan apa kata saya, dan nanti ya di umurnya itu udah benar-benar buka Qur'annya benar-benar itu. Ya, walaupun mungkin dari kecil kita sudah ajarkan anak-anak, tetapi pengaruh lingkungan itu seperti itu kira-kira fase tahapan umurnya. Ya, jadi tenang saja, yang penting doain terus. Ya, hindari konflik sama remaja. Ibu makin larang makin jauh dia. Ini harus kita, kalau kita mau nasihati anak remaja atau mau ajak musyawarah, itu harus pakai surat Ali Imran 159 itu. Ya, maka karena rahmat Allah engkau berlemah lembut pada mereka. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Ya. Nah, terus dikasih tips oleh Allah itu sebelum musyawarah, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Makanya kalau misalnya ibu lagi jengkel sama anak-anak, ibu harus bilang, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, saya maafkan dia ya Allah, fulan bin fulan ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya, maafkan mereka dan mohonkan ampun baginya, baru tuh, dan bermusyawarahlah pada mereka dalam satu urusan. Baru kita nasihati, baru ajak musyawarah. Ya. Dan kalau ibu punya anak laki-laki, pantang nasihati anak laki dalam kondisi perut kosong. Jadi ajak makan, Bu. Ajak makan kalau anak laki-laki. Kalau perempuan, ibu nasihati perempuan, lihat siklus menstruasinya. Makanya kita harus punya catatan siklus menstruasi anak-anak. Hari pertama mens ini harus dilingkari di agenda kita, atau dia suruh kasih tahu, jadi kita lingkari. Kalau dia jutek anak perempuan, mau mens itu nggak terima nasihat apapun. Mens hari pertama apalagi. Sampai kapan Bu Aisyah? Sampai hari kelima itu susah banget terima nasihat. Jadi kapan Bu Aisyah? Tunggu masa subur. Kapan masa subur? Biasanya hari ke-11 dari mens pertama. Kalau mens pertamanya 1 Agustus, tanggal 11 itu, 11 Agustus baru enak diajak bicara. Kalau mau kasih nasihat. Tapi ngobrol-ngobrol biasa silakan. Tapi mau kasih nasihat, mau kasih arahan, mulai 11 Agustus sampai 20 Agustus gitu. Itu ada 10 atau 15 hari masa subur anak-anak, perempuan dia mau menerima arahan nasihat dari orang tuanya. Ya, jadi kira-kira begitu. Kemudian, mana lagi ya? Oh, dari NTB ya. Ini gimana Bu Aisyah? Teman kan ada yang individual, tapi harus diajak kerjasama, ya. Ya, ini dia. Ya, satu, kita memang harus paham bahwa ada orang yang memang lebih senang kerja sendiri. Ada orang yang senang kerja bersama. Watak-watak introvert itu lebih senang kerja sendiri. Maka, ya, kalaupun kita mau ajak kerjasama, kita bisa membagikan kerjaan-kerjaan yang dia bisa lakukan sendiri, tidak sama-sama. Mungkin di rumah dia lakukan sendiri. Ya, entah bikin surat kah atau pencatatan kah. Biasanya orang-orang introvert itu kerja sendiri. Nah, sekarang tapi kan kita harusnya ngajak dia, ayo, tapi tolong ya
betulin emosi kita yang mau mengajak teman ini. Kalau kita mengajaknya buru-buru atau kesel dalam kondisi marah, maka dia tidak suka. Makanya kalau misalnya kita lihat teman yang kita tahu dia bisanya kerja sendiri, nggak bisa diajak kerja sama, kita istighfar dulu. Astagfirullah ya Allah, saya sebetulnya kesel sama orang ini ya Allah. Angkat keselku ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Terus ucapkan itu supaya emosi kita naik sampai di level menerima. Oh, dia memang watak yang kerja sendiri. Udah. Biasanya kalau kita di emosi positif ngajak orang senang. Itulah bagaimana makanya di dalam interpersonal skill itu ya yang paling mendominasi adalah manajemen emosi. Kalau kita mau mengasah interpersonal skill kita, ya. Jadi dekati orang itu dengan kondisi emosi yang positif atau di nafsu mutmainnah. Ini memang harus latihan terus ini, ya. Latihan terus, ya. Baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Ratu Gumi. Mbak Gumi kemana nih? Minum Ke ya? mute. Mbak Gumi ke Ya, mute. baik. Iya, ke mute. Baik, ibu-ibu semua. Masya Allah ya materinya dan pertanyaannya ini masih banyak di chat ya. Cuma melihat waktu, sepertinya Bu Aisyah bagaimana? Udah jam 12 nih, 8 menit lagi. Sepertinya kita kasihan juga untuk yang di daerah timur ya Bu, Ibu ya. Ya, Bagaimana Bu? zuhur ya. Iya, waktunya sudah zuhur. Iya. Kalau misalnya ada yang memang mau ditanyakan, boleh DM di IG ya Bu. Saya udah masukkan. Karena IG saya banyak orang lain yang bikin. Jadi kalau ada YouTube, IG itu orang-orang yang bikin, bukan saya yang bikin. Makanya ini yang nanti saya share di chat itu IG yang langsung ke saya, ya, YouTube yang langsung ke saya juga, Facebook yang langsung ke saya. Ya, mungkin lewat situ. Amal jariahnya banyak. Amal jariahnya banyak Mbak Aisyah. Masya Allah. Masya Allah Ibu Marfuah, jazakillah khairan ini selalu disupport, Masya Allah. Ya, ini harus latihan terus nih kita untuk sampai ke zona aman tadi ya. Zona aman tuh yang tadi ya dari 200 sampai 1000 MHz. Ya Pak? Bukan Lahan ya, MHz ya? lahan ya. Iya. Ya. Itu makanya pendakwah itu yang membuat orang sampai pencerahan itu. Ya, alhamdulillah. Baik. Oh ya Bu Gumi dan Ibu Marfuah, saya mohon izin mau berikan giveaway kepada yang bertanya ibu-ibu. Saya ada Aduh buku, ya Allah. judulnya Cukup Gue Aja. Jadi ini buku kisah-kisah pasien kami yang kena narkoba. Mudah-mudahan bisa dibaca. Nanti saya berikan buat Ibu Gumi tadi mencatat ya siapa yang bertanya ya Bu? Iya. Ya, mungkin nanti kami berikan ke panitia juga semuanya. Nanti panitia mungkin yang menyalurkan, boleh begitu? Ya, boleh. Ya. Ya, ini ada. Dan kalau dijual bebas mungkin bisa kita nanti Mbak Gumi koordinir. Oh iya, kan iya. Semua dapat hadiah. Jadi mungkin yang nggak dapat bisa kontak Mbak Gumi, catat ya harganya. Boleh. Supaya ganti ongkos cetak dan ilmunya bisa menyebar terus. Ya, ini alhamdulillah mudah-mudahan ini ada 20 cerita adik-adik pecandu narkoba. Jadi mungkin orang tua bisa belajar kok kenapa dia bisa jatuh gitu ya. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Marfuah, luar biasa. Ya, jangan kapok ya, nanti mungkin ibu-ibu kangen diundang lagi Mbak Aisyah. Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran, ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Mungkin dikasih closing mungkin Mbak Gumi, Mbak Aisyah. Baik. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semua, kita sudah mendengarkan ilmu yang diberikan oleh Ibu Aisyah. Baik, mungkin dari Bu Aisyah ada stating closingnya dari Bu Aisyah. Setelah itu kita serahkan ke MC kembali. Silakan. Ya, baik. Saya ucapkan ya jazakumullah khairan kasiran buat seluruh ya ibu-ibu yang hadir hari ini ya, khususnya buat pengurus pusat wanita Islam. Dan terakhir saya ingin ya membacakan Az-Zariyat ya, surat Az-Zariyat ayat 23 terjemahannya ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka ya demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
Jadi marilah kita jadi aktivis dakwah yang betul-betul ya bijaksana, makanya harus diucapkan. Baik diucapkan di mulut kita, diucapkan di benak kita, diucapkan di qalb kita, dan diucapkan di tulisan. Ya, sehingga ya apa yang diucapkan itu yang terjadi. Insya Allah. Ya, silakan. Nah, baik, alhamdulillah, ibu-ibu. Sehat selalu Mbak Aisyah, sehat selalu. Amin, ya Allah, amin, amin. Sama Ibu Marfua juga sehat walafiat, Masya Allah. Amin, amin. Kemarin juga pas pengajian Orbit saya ikut juga. Orbit, oh iya, Orbit. Insya Allah, iya, alhamdulillah. Tentang otak juga itu ya. Ya, makanya saya bilang, oh, mudah-mudahan undang, kata Mbak Gumi, oh itu kebetulan satu angkatan, mudah-mudahan kita ya mengejar Mbak Aisyah, akhirnya dapat juga jadwalnya kita. Masya Allah, Masya Allah. Amin. Kita serahkan kembali acara kepada MC. Kami persilakan Ibu Windu. Ya, kita alihkan kepada Ibu Windu acara untuk penutup ya, MC-nya. Silakan Bu Windu. Mana Bu Windu? Langsung aja kali Mbak. Oh iya. Kami Bu lanjutkan langsung ya untuk pembacaan doa dari Windu sudah ngomong Mbak Gumi, Bu Windu. Suaranya dibuka Bu Windu. Oh, ya. Suaranya dibuka Bu Windu. Ya, tadi moodnya belum dibuka. Iya. Ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu Gumi yang telah memandu kajian pada dari pagi hingga siang ini. Alhamdulillah kita telah sampai pada acara penutupan. Marilah kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Warni Juwita. Kepada Ibu dipersilakan, Ibu ini adalah dari PW Wanita Islam NTB. Dipersilakan Bu Warni. Bu Warni? Dibuka Bunda, mute-nya Bun. Ya. Ya. Kak ini. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya udah siang ini. Mari bunda-bunda salihah, kita menundukkan hati, pikiran, dan emosi. Kita tengadahkan tangan memohon pada Al-Ahad yang Maha Agung, yang Maha Luhur, pada As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Allah Jalla wa'ala, Allah tiada tandingan. Allahumma ghfir lana ma qaddamna. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu, wa ma akharna, dan dosa-dosa kami yang akan datang, wa ma asrarna, dan dosa-dosa kami yang kami sembunyikan, wa ma a'lanna, dan dosa-dosa kami yang kami tampakkan, wa ma anta alamu bihi minna, dan apa saja yang engkau lebih tahu dari kami. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah kami agar kami menjadi wanita-wanita seperti wanita yang dikatakan Aisyah radhiyallahu an, bahwa sebaik-baik golongan wanita adalah para wanita kaum Ansor, yakni wanita-wanita yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, keinginan belajar yang kuat tentang banyak masalah-masalah keagamaan. Maka ya Allah, hindarkan kami dari sifat lemah semangat atau malas, agar kami tidak menjadi miskin ilmu, bodoh sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama. La yazalu rajulu aliman ma ta'alluma. Fa'idha tarakat ta'alluma wa zanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fahuwa ajhalu ma yakunu. Seorang tetaplah berilmu selama dia terus belajar. Jika dia meninggalkan belajar, menyangka dirinya tidak membutuhkan ilmu dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Walaisal amatu soal.
wa innama namamul amatu lisukuti alal jahli. Buta atau bodoh itu bukan terus bertanya, akan tetapi buta atau bodoh sempurna adalah terus diam di atas kebodohannya. Ya Allah, ya Nur, ya Hadi, Engkau yang selalu memberi penerangan setiap hati dan Maha memberi petunjuk. Maka ya Allah, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu. Gerakkan senantiasa semangat jihad keilmuan kami, agar kami termasuk orang-orang yang cerdas dalam berkeimanan dan mudah menerima kebenaran yang datang dari sisi-Mu. Seperti yang dikatakan Ibnul Qayyim, bahwa menuntut ilmu itu adalah jihad. Demikian Abu Hurairah dan Rasulullah SAW belajar kebaikan dan mengajarkannya adalah laksana berjihad di jalan Allah. Ya Allah, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'iz, Engkaulah yang Maha Suci, maka ya Allah sucikanlah rohani kami. Engkaulah yang Maha Pemberi kesejahteraan, maka ya Allah sejahterakanlah kehidupan kami. Engkaulah yang Maha memenangkan, maka ya Allah menangkanlah kami di segala bidang jihad fisabilillah, jihad di medan dakwah, jihad di medan ilmu, jihad melawan wabah saat ini, jihad meluruskan perjuangan harkat dan martabat bangsa Indonesia kami tercinta. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Warni Juwita atas doanya. Semoga diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara demi acara kita lalui dengan lancar. Terima kasih atas perhatian semua peserta. Saya selaku pemandu acara, mohon maaf bila ada kata yang salah. Bunga dadap di atas para anak kalau tersilap cara kemari disusun maaf dipinta di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi salam perpisahan untuk semua di lain masa bersua lagi. Mohon maaf lahir dan batin saya selaku pembawa acara apabila ada yang salah dari kak saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.